Saya Tifa Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. PKB mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Pengamat menilai jika KIM Plus terbentuk akan merugikan bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan. PKB mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus di Pilgub Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait bilang, bila KIM Plus terbentuk, maka Pilgub Jakarta berpotensi hanya jadi satu poros koalisi. Soal nasib Anies Baswedan jika PKB jadi bergabung dengan KIM Plus, Jazilul bilang semua kemungkinan masih bisa terjadi. Pilgub Jakarta masih sangat dinamis. PKB sendiri masuk ke KIM Plus Atau sudah ada tawaran nggak? Kita pertimbangkan kan sudah ada di publik tawaran itu. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia. Berarti ada kemungkinan bahwa nggak akan dorong Anies untuk Pilgub DKI dong dari... Semua mungkin. Termasuk perspektif saja. KIM Plus itu kolaborasi dari semua kekuatan politik. Nah, kalau terjadi kolaborasi di DKI, maka akan juga terjadi kolaborasi di nasional. Karena DKI dengan nasional irisannya dekat. Berarti nggak? Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut, Koalisi Indonesia Maju Plus yang terdiri dari partai KIM dan non-KIM tengah menggodok nama calon gubernur yang akan diusung di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di Pilkada Jakarta, Dasko memprediksi hanya akan dua poros yang berlaga. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi dua pasang aja yang bertarung. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Pengamat politik Ujang Komarudin berpandangan, jika perahu besar KIM Plus terbentuk, akan merugikan bakal cagup Anies Baswedan. Ya kalau itu terjadi, maka ini sesungguhnya merugikan Anies Baswedan. Kalau KIM Plus itu kan kemungkinan besar, misalkan PKB akan merapat kan begitu, Nasdem akan merapat, kan itu. Ya kuncinya kalau KIM Plus itu ada pada PKS. Apakah PKS masuk ke KIM Plus? Kalau itu masuk, ya berarti ada perubahan peta. Anies bisa tidak berlayar, begitu loh. Tetapi kalau PKS-nya misalkan masih di luar koalisi KIM atau punya poros sendiri, ya maka dia harus cari partai untuk mengusung Anies agar bisa 20%. Mungkin saja dengan PDIP kan begitu. Karena PDIP saya tidak yakin kalau masuk ke bagian KIM Plus itu. Usai Partai Golkar mendukung Deddy Mulyadi maju di Pilgub Jawa Barat, diduga kuat KIM Plus akan mengusung Ridwan Kamil maju Pilgub Jakarta. Sejauh ini, Anies Baswedan menjadi calon gubernur yang mendapat dukungan partai politik, namun belum terbentuk jadi koalisi. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju berpotensi bergabung dengan KIM membentuk KIM Plus. Jika KIM Plus solid di Pilgub Jakarta, tiket Anies Baswedan untuk bisa maju Pilgub terancam. Jika KIM Plus terbentuk, apakah koalisi di luar KIM Plus juga akan terbentuk untuk mengusung Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kemudian politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Doli, dengan adanya KIM Plus ini, kemudian dari Golkar juga sudah memberikan sinyal RK akan maju di Pilgub Jakarta. Mungkinkah kemudian akan terbentuk yang namanya satu poros di Pilgub Jakarta seperti pernyataannya Gus Jazilul tadi? Saya tidak mau berspekulasi ya, dan juga kemudian kami tetap menghormati ya keputusan masing-masing partai politik yang mereka punya kedaulatan, punya hak untuk mencalonkan siapa saja, dan juga ada nama-nama yang disebut seperti Pak Anies, Pak Ahok, dan yang lainnya. Mereka juga punya
hak juga untuk dicalonkan atau kemudian ikut dalam kontestasi pilkada dimanapun, khususnya di Jakarta. Nah, jadi itu saya serahkan kepada masing-masing partai politik. Nah, soal Golkar, kalau Golkar, kami di dalam 3 minggu terakhir ini melakukan komunikasi yang intensif ya dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju di berbagai level, mulai dari di DPD Provinsi Jawa Barat, Jakarta, kemudian di level DPP, sampai ada komunikasi di level ketua umum yang mungkin dalam 1-2 hari ini akan ketemu, kemudian mengambil kesepakatan yang final untuk Jakarta dan Jawa Barat ya. Nah, dalam pertemuan-pertemuan itu kami tentu melakukan kajian dari berbagai perspektif, dari berbagai variabel. Tentu variabel utamanya bagaimana calon yang kita usung itu tetap punya peluang dan potensi untuk menang. Itu yang saya kira menjadi dasar. Nah, tapi ada yang berbeda ya. Kalau selama ini kita masing-masing punya kalkulasi sendiri-sendiri, Golkar punya kalkulasi sendiri, teman-teman Gerindra juga punya kalkulasi sendiri gitu, dan begitu juga Demokrat dan PAN gitu. Nah, sekarang kita punya rumusan baru yang bisa mempertemukan berbagai kalkulasi masing-masing partai politik itu menjadi kalkulasi bersama ya. Nah, tentu kepentingannya banyak, berbagai tingkat. Yang pertama tentu ya secara normatif ini untuk kepentingan bangsa dan negara, dan itu wujudnya adalah bagaimana kita mencoba mensinergikan ya jalannya pemerintahan ke depan ini. Memang harus ada satu irama antara pemerintah pusat, pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, yang kedua tentu tadi soal peluang untuk memenangkan masing-masing daerah dalam kontestasi pilkada. Dengan isyarat dari PKB menyebut bahwa akan ada peluang mempertimbangkan gabung ke Kim Plus ini, Bung Andreas, jadi PDIP ini nanti di Pilgub Jakarta akan berjuang sendiri dong, gimana ngeresponnya? Jadi perjuangan selalu bersama rakyat ya. Jadi KUR plus koalisi untuk rakyat gitu namanya. Jadi ya kalau ini kan pembicaraan antar elit, kita bicara dengan rakyat, bicara dengan teman-teman di struktural di bawah dan berbagai komunitas masyarakat, terutama untuk mendengar ya apa sih yang diinginkan oleh rakyat di Jakarta ini gitu. Termasuk dari ya mereka-mereka yang dulu juga tidak mendukung PDI Perjuangan atau calon dari PDI Perjuangan, kita dengar semua gitu. Nah, karena ini penting untuk untuk Jakarta ke depan yang ya lebih ya baik di dalam suasana pemilihannya, juga pilkada nanti lebih adem, lebih baik, dan juga ya kita perlu juga orang yang kemudian tepat untuk memimpin Jakarta ini gitu. Dalam arti Jakarta dengan segala problematika persoalan-persoalannya, dan itu perlu seorang pemimpin yang mempunyai ya di samping dia punya leadership juga punya ya background teknokratis. Saya kira itu penting. Jadi di sinilah saya kira hal-hal yang perlu kita bicarakan dengan masyarakat. Kenapa? Karena di dalam proses pencalonan ini, kalau kita punya kader, kemudian kader itu ya mempunyai dukungan modal sosial yang cukup. Nah, ini kita tinggal bicara bagaimana kerjasama dengan partai-partai yang lain gitu. So simple itu gitu, sesimpel itu. Tapi memang ini harus dibicarakan serius mungkin gitu. Dengan demikian kerjasama itu bisa tercapai. Mau memperjelas juga nih Bung Doli, jadi istilah Kim Plus ini siapa-siapa aja di antara partai-partai luar koalisi Kim yang di awal itu yang ikut menyatakan bergabung? Ya, plusnya kami kan begini, Koalisi Indonesia Maju ini kan koalisi yang memang dari awal terbentuknya, ini bukan koalisi yang eksklusif ya. Kami terus membuka diri, siapa saja yang ingin membangun komunikasi, apalagi ingin bergabung dalam koalisi ini, itu ya dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Jadi kalau dibilang plusnya, ya bisa aja saya nyambung dengan apa yang disampaikan Bang Andreas, ya Kim plus rakyat dan partai politik yang lain, bisa juga begitu kan. Gitu. Jadi kita belum bisa memastikan siapa ya, tapi dengan yang jelas Koalisi Indonesia Maju, apalagi teman-teman Golkar, sangat terbuka untuk membangun komunikasi dan kemudian bisa melakukan kerjasama politik dengan partai politik mana saja. Mas Toto, dengan adanya Kim Plus ini Anda
mengkalkulasinya, menganalisisnya, hitung-hitungannya bagaimana sebetulnya? Apakah ini memang upaya untuk menjegal Anies jangan sampai mendaftar di Pilgub Jakarta atau ada hal lain yang coba diupayakan di sini? Kalau bicara dalam konteks DKI, ya tentu saja yang akan paling kena implikasi Anies Baswedan. Tapi saya menduga kalau yang disebut dengan Kim Plus kan tidak berarti negosiasi yang terjadi di level hanya DKI. Nggak akan mau tuh menurut saya yang namanya PKB, Nasdem, PKS, kalau dealnya hanya terkait kompensasi di DKI, lalu kemudian mereka menarik dukungan terhadap Anies. Artinya ini kan kita berbicara spekulasi mengenai Kim Plus di level nasional. Bahwa ada negosiasi mungkin saja kursi menteri mereka bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Nasdem jelas loh sudah menyatakan akan mendukung. Kalau kita lihat pernyataan Gus Jazilul tadi juga sepertinya mengarah ke sana karena menggunakan bahasa Jakarta dan Indonesia singgungan. PKS kita tahu kemarin mendukung Bobi Nasution yang dianggap tadinya akan berseberangan. Ketika mendukung seorang Bobi Nasution itu berarti mendukung anak presiden. Bukan sekedar Bobi di Pilkada Sumut, artinya ada di lain yang lebih besar. Jadi menurut saya memang ini sedang terjadi sebuah negosiasi membentuk koalisi yang lebih besar di level nasional, tidak tahu akan deal atau tidak, dan implikasinya bukan hanya di Jakarta, Mas Ival, itu hanya salah satu contoh. Ketika di Jakarta yang efeknya muncul adalah penjegalan terhadap Anies atau Anies tidak bisa maju. Bukan tidak mungkin akan ada efek-efek di daerah lain. Contoh Banten, kita tahu ada kekisruhan atau perbedaan sikap antara dua partai terbesar di KIM, Gerindra dan Golkar. Bukan tidak mungkin kalau di atasnya ada sebuah kesepakatan yang sangat besar, di situ kita akan melihat sesuatu yang seperti terjadi di DKI dan di Jabar. Poin saya tapi yang paling penting adalah seperti ini, silahkanlah ada koalisi yang merasa kekuatannya mayoritas lalu mencoba mengatur-ngatur. Walaupun itu juga sebenarnya tidak baik buat demokrasi. Tapi yang saya lihat sekarang kondisinya, negosiasi di antara partai-partai ini seperti ada satu partai yang merasa lebih besar dibanding partai yang lain. Terkaan saya tentu saja partai Gerindra. Kenapa? Gerindra punya kader namanya Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo. Mereka punya kekuatan negosiasi tertinggi bagi-bagi kursi menteri. Jadi saya terbayang lah ketika berbicara kemudian negosiasi di antara mereka, ada sebuah kartu as yang bisa dikeluarkan oleh Gerindra. Anda masih mau masuk dalam koalisi Prabowo Gibran atau tidak? Anda mau masih mendapatkan jatah menteri sesuai atau tidak? Atau jangan-jangan misalnya ada spekulasi ini upaya Mas Erlangga memposisikan jangan sampai terjadi goncangan seperti itu mengenai Munaslup. Kalau itu yang terjadi sangat disayangkan. Bagaimana pesta demokrasi pilkada terbesar pertama kali di Indonesia bukan ditentukan oleh masyarakat dari bawah. Pencalonannya bukan ditentukan oleh hasil survei yang representasi suara dari pemilih di bawah, tapi ditentukan oleh kepentingan yang tidak terkait dengan daerah tersebut oleh pihak-pihak tertentu yang memang sekarang dianggap memiliki kekuasaan lebih. Kalau melihat posisi dari PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta, kansnya akan bagaimana menurut Anda, Mas Soto? Ya, PDI Perjuangan ini kan menjadi lebih mudah dianalisis karena ketua umumnya keras kepala, bahasanya seperti itulah. Sehingga ketika kemudian kita menduga mengenai Kim Plus itu siapa, dengan sangat mudah kita akan menempatkan PDI Perjuangan di posisi terakhir gitu ya. Dan ketika itu terjadi, hitung-hitungan di pilkada mereka akan lebih mudah. Mereka akan menggunakan logika yang tadi Bang Andreas sebutkan. Ada kader yang bagus, surveinya tinggi, dianggap punya kontribusi baik terhadap partai akan dimajukan. Problem buat PDI Perjuangan adalah ada aturan 20-25% yang di beberapa daerah tidak bisa dipenuhi termasuk di DKI. Jadi kalau bicara kondisi di Sumut, menurut saya PDI akan sendirian melawan Bobi. Ketika berbicara di Jawa Tengah, pilihannya entah sendirian kalau PKB gabung dalam koalisi Prabowo Gibran atau bersama dengan PKB kalau PKB tidak deal dengan Pak Prabowo. DKI terkaan saya sepertinya juga akan mirip dengan Jawa Tengah. Tinggal PKB apakah masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran atau kemudian ketika sendirian ya akhirnya PDI Perjuangan hanya menonton dan tidak bisa memajukan siapa-siapa. Ditambah lagi juga sampai sekarang dari PDI Perjuangan Bung Andreas belum menyatakan sikap nih akhirnya jadinya mau dukung siapa? Apakah betul jadi dukung Anies yang sebelumnya dikatakan Mbak Puan potensinya untuk dicalonkan nih 50% ke atas. Jadi gimana ngerespon ini? Jadi ke saya nih ya. Iya, Bung Andreas silakan. Oh ya, itu tadi kalau dari proses yang berjalan sekarang, sebenarnya saya mau membahasakan seperti yang tadi Toto dengan sangat cerdas membahasakan tadi gitu.
Tapi kan ya sebagai partai tidak perlu saya menyinggung yang lain gitu. Tapi konteks yang sekarang terjadi kan ya seolah-olah semuanya diatur oleh elit gitu kan. Elit itu bisa mengatur semua dan menempatkan semua ini untuk ada skenario besar yang berkaitan antara pilkada dan dengan nasional gitu ya, antara pemerintahan di daerah nanti di provinsi terutama dengan pemerintahan nasional. Terutama di daerah-daerah tertentu ya, upaya-upaya itu kan yang kita lihat sekarang gitu. Ya PDI Perjuangan dalam posisi kami memperhatikan itu, Tapi yang penting kita juga melihat bahwa di dalam proses berjalan kita yakin bahwa pasti kami punya teman dalam arti teman melihat pada persoalan lebih ke bawah, dalam arti lebih ke menghormati pilihan rakyat, menghormati suara rakyat, menghormati proses demokrasi yang terjadi di level pemerintahan atau di level pilkada ini. Gitu. Nah, saya kira ini satu poin yang sekarang ya PDI Perjuangan secara tidak langsung kami berada pada posisi seperti itu. Gitu. Kalau tadi Toto mengatakan bahwa di Medan ada upaya untuk membentuk koalisi besar, kemudian ya kita ada teman yang kemudian akan bergabung. Tapi dengan Kim Plus ini merasa terganjal tidak PDIP dengan posisinya sekarang di Jakarta? Saya kira itu hak dari teman-teman Kim dan plus-plusnya itu gitu. Tapi ya kalau kami seperti yang saya bicarakan tadi gitu, kita yakin bahwa kita punya kader yang mempunyai kesiapan untuk maju. Nanti kita bicara dengan teman yang mempunyai pandangan yang sama untuk ya bagaimana kita ya bicara dengan rakyat, menyampaikan positioning kita kepada rakyat. Baik. Saya kira itu jauh lebih penting untuk ya pengembangan proses demokrasi di tingkat pilkada ini. Dan kemudian untuk ke depan bagaimana membangun satu pemerintahan yang lebih sehat lah. Ketimbang semua harus diatur oleh pada level ya itu tadi ya seperti Toto sampaikan bahwa seolah-olah semuanya diatur oleh ya kalau dengan bahasa yang lebih ini ya oligarki elit politik di Republik ini gitu. Mas Toto singkat saja kalau kemudian Anies masih dapat tiket untuk bisa maju ke Pilgub Jakarta, sejauh mana kansnya nanti melawan RK? Ya, saya melihat peluang tantangan Mas Anies lebih kepada dapat tiket atau tidak. Karena di atas kertas dia masih unggul selisih paling tidak di atas di 2 digit ya dengan Ridwan Kamil. Walaupun apakah serta-merta hasil survei juga bisa dijadikan pijakan, saya pikir tidak. Karena kita bicara secara real, demokrasi di Indonesia itu bukan sekedar membaca partisipasi, persepsi publik. Ada yang namanya mobilisasi. Yang seperti kita lihat di Pilpres itu bisa dengan mudahnya mengubah hasil suara, apalagi ketika ada calon tertentu yang akan di backup oleh kekuasaan, baik itu dari sisi finansial, baik itu dari sisi birokrasi, baik itu dari sisi aparat, yang semoga tidak terjadi lagi kontroversi dalam pilkada seperti apa kita lihat dalam Pilpres. Jadi peluang Mas Anies di atas kertas tinggi, kalau dapetin tiket ya, menurut saya peluang dapet tiketnya pun sekarang sudah di bawah 50%, tapi andai kata pun dapat tiket, melawan siapapun yang di backup oleh kekuasaan itu bukan sebuah hal yang mudah. Oke, Mas Yunarto Wijaya, terima kasih. Bung Andreas juga terima kasih. Gimana Bung Andreas? Enggak, kan yang tadi Toto sampaikan kan sudah minta maaf katanya. Oke. Bung Andreas terima kasih, Mas Toto terima kasih, di awal juga tadi sudah bergabung dengan Bang Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih semuanya, selamat sore.